Kalau memang kamu balik lagi ke Kristen, lebih baik kita pisah aja. Dan anak-anak kita biar aku yang bawa. Jangan! Mas, anak kita masih kecil. Saya merasa bingung, malu, merasa tertekan. Mas! Mas! Kejadian itu tuh membuat Mama tuh seperti kehilangan separuh hidupnya, benar-benar kehilangan separuh jiwanya. Jujur, hancur. Mama kenapa? Mama kenapa nangis? Papa pergi ninggalin kita. Papa pergi kemana? Mama nggak tahu. Tuhan ampuni kalau memang saya sudah bersalah. Makanan dari kemarin tahu, telur dadar, bihun itu aja terus. Mas, Dari mana aja kamu? Aku dari pasar, Mas. Jangan bohong kamu. Jawab jujur. Kamu dari mana aja? Hah? Jawab! Mas ini kenapa sih? Ini loh, nih, aku beneran dari pasar tadi. Iya, aku tahu kamu dari pasar. Tapi sebelum dari pasar kamu kemana? Jangan kamu pikir aku nggak tahu ya. Ternyata selama ini kamu diam-diam balik ke gereja. Jawab! Jangan diam aja kamu. tanggal 25 Desember, saya habis dari ibadah gereja, saya pulang. Saya tanpa sadar kalau suami saya ternyata sudah tahu kondisi saya. Saya merasa perasaan saya kok nggak enak. Saya terus akhirnya jujur, saya dari gereja terus ke pasar, saya seperti itu. Saat itu suami saya marah banget, terus dia langsung bilang, Kalau memang kamu balik lagi ke Kristen, lebih baik kita pisah aja. Dan anak-anak kita biar aku yang bawa. Jangan! Mas, anak kita masih kecil. Masih butuh ASI aku. Mas, tolong. Aku salah. Aku memang balik lagi ke Kristen. Aku ikhlas. Tapi cukup sekali ini aja. Aku selama ini ikut agama kamu. Udahlah. Mas, jangan tinggalin aku. saya dengan menikah dengan kamu, meninggalkan iman saya sudah merasa berdosa. Saya tidak mau kehilangan keselamatan untuk yang kedua kali. Berjalan dari jam 7 sampai jam 12 malam itu tidak ada keputusan ya. Saat itu saya dan suami dan anak saya yang masih kecil itu kita masuk kamar dan saat itu kita saling minta maaf. Aku minta maaf ya, Mas. Aku nggak bisa ngikutin kepercayaan Mas. Oke. Aku akan coba untuk bertahan. Kalau aku bisa, aku akan bertahan. Puji Tuhan, semuanya itu berjalan dengan baik. Kami nggak pernah ada masalah saat itu. Sepuluh tahun kemudian saya diberkati Tuhan anak yang kedua. Itu saya diberi kepercayaan Tuhan untuk mengasuh anak yang punya kebutuhan khusus. Mas, kenapa Tuhan uji kita seperti ini ya? Kenapa? Apa ini dosa-dosa kita dulu? Saya secara manusia sedih. Kenapa Tuhan, saya sudah setia mengiring Engkau. Tapi kenapa Tuhan percayakan anak seperti ini? Saya merasa bingung, malu, merasa tertekan. Bu, udah Ibu yang sabar. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Ya. Semoga kita kuat ya, Mas. Menanggung beban ini semua. Ya, aku yakin kita pasti kuat, Bu. Ibu nggak usah berpikir aneh-aneh. Tuhan ampuni kalau memang saya sudah bersalah. Saya ampuni. Saat itu saya seperti itu. Saya akan tetap terima dan syukuri apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Bu, doain ya, nyari dagangannya bisa laku keras. Soalnya cuacanya agak mendung ini, Bu. Iya, Mas. Mas, Iya.
aku mau minta izin kerja ke luar negeri ya, Mas. Kerja ke luar negeri? Ya. Ngapain? Udah ibu di sini aja, nggak usah jauh-jauh, ya? Mas, kita tuh butuh biaya besar. Terutama biaya sekolah untuk anak-anak. Tapi kan ke luar negeri juga biayanya besar ibu untuk berangkat ke sana. Mana jauh pula. Kita udah mendesak loh keuangan kita. Aku izin ya, Mas. Ibu yakin? Jauh loh bu. Mana anak-anak kita masih kecil yang harus ibu tinggal. Aku yakin kalau Tuhan sudah berkehendak, pasti bisa, Mas. Aku izin ya, Mas. Demi anak kita. Ya udah, kalau begitu ibu coba dulu aja ya. Kalau memang udah jalannya semoga dimudahkan, ya. Amin. Oh ya, aku harus buru-buru ke pasar ya bu. Kondisi anak saya yang kedua baru usia sekitar 2 tahunan lebih, dan yang kecil itu usia 7 bulan. Saya izin ke suami saya mau kerja ke luar negeri. Itu dengan tujuan kalau saya kerja ke luar negeri mungkin dapat penghasilan lebih, bisa buat memberikan kehidupan yang layak buat anak-anak saya. Puji Tuhan, nggak berjalan lama, kurang lebih 3 bulan saya sudah terbang bekerja di luar negeri selama 2 tahun. Setelah itu saya pulang. Saya pulang dari luar negeri sampai anak saya usia 4 tahun yang kecil, yang nomor 2 6 tahun ya. Kira anak saya yang ketiga saya masukkan di TK Kristen, yang SLB saya sekolahkan SLB. Jadi tiap hari selama 4 tahun hampir 5 tahun saya terus dampingi mereka. Saya bersyukur anak saya sekolah di situ sampai akhirnya pertengahan kelas 4 saya mulai berpikir lagi. Kerja ke luar negeri cuma 2 tahun, saya bisa bertahan selama 7 tahun untuk membiayai anak sekolah di luar kota. Itu kalau bukan pertolongan Tuhan, saya rasa juga nggak masuk akal ya. Mas, ini keuangan kita udah mulai nipis loh. 2 anak kita mau masuk SMP, yang satu lagi mau wisuda. Kita harus gimana ya? Pikiran manusia itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dengan kondisi ekonomi saya seperti ini itu tidak mungkin. Akhirnya saya izin lagi ke suami. Saya mau coba lagi. Kalau Tuhan izinkan saya kerja ke luar negeri. Jangan bu. Sebaiknya kita usaha aja di sini ya. Jangan ke luar negeri lagi. Tapi ini udah menipis banget loh Mas untuk memenuhi kebutuhan 2 anak kita. Satu lagi si kakak wisuda. Izinin aku ya kerja lagi ke luar negeri. Gimana ya? Tapi ibu yakin dengan keputusan ibu ini? Yakinlah demi anak-anak kita. Ya. Puji Tuhan saat itu saya dipertemukan dengan majikan yang sangat luar biasa baiknya. Saya bekerja di situ sekitar 1,5 tahun. Disitulah mulai proses lagi Tuhan yang sangat luar biasa. Rumah tangga mulai kacau ya. Dan saat itu anak saya dengan kepolosannya yang nomor 2 yang tunarungu itu, dia WA saya. Dia bilang, "Papa banyak cewek." Saat itu saya benar-benar shock. Saya sebenarnya udah feeling itu sudah ada ya. Dan pernah suatu kali anak saya yang tunarungu, dia pinjam HP temannya di sekolah. Dia WA saya, "Mama, saya lapar. Pagi apa nggak kasih sarapan, nggak kasih uang sangu. Sedangkan saya nanti pulang 2:30 seperti itu." Dalam kondisi seperti itu saya benar-benar hancur. Karena saya berpikir anak saya sekolah di luar kota. Kita nggak punya saudara di luar kota.
Aku harus gimana sekarang? Kasihan anak-anak. Kok Mas bisa kayak gini? Tega banget. Jahat banget. Karena sudah mulai saya tahu kalau suami saya seperti itu, akhirnya saya tanya ke suami saya, sekarang maunya seperti apa? Dia dengan alasan nggak bisa mempertahankan karena kita beda jalur seperti itu. Buat kebutuhan kita, buat anak-anak kita. Ternyata kamu malah selingkuh di sana. Ya, aku udah nggak bisa bertahan lagi. Kamu tahu kan, kita tuh beda jalur. Aku juga udah capek sama hubungan kita. Kenapa nggak dari awal? Dari anak pertama kita. Itu saya benar-benar shock karena kenapa nggak dari dulu? Saya bilang dari anak 1, 2, 3 nggak ada masalah. Kenapa sekarang seperti ini? Udah, pokoknya aku mau pisah. Titik. Aku tuh capek, Mas. Udah. Mas! Mati. Kalau kamu memang benar-benar nggak bisa, itu udah dari dulu. Tapi kenapa kamu sekarang bisa bilang seperti ini? Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Dan saat itu saya ambil keputusan untuk kembali. Ya, bagi saya uang itu perlu, tapi keluarga lebih penting. Tapi ketika saya pulang ke Indonesia, ternyata Tuhan berkehendak lain, ya. Ini dia sertifikatnya. Kami belum sempat ngobrol apa-apa, dan ketika kami sama anak-anak sedang tidur, suami saya pergi tanpa pesan seperti itu. Jadi ketika saya bangun, saya udah cari barang-barang, nggak ada. Barang-barang suami dibawa, termasuk surat-surat, bahkan akta anak-anak juga nggak ada. Saat itu saya benar-benar kacau kehidupan saya. Tuhan, prosesmu begitu luar biasa. Mas! 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 Kejadian itu tuh membuat Mama tuh seperti kehilangan separuh hidupnya, benar-benar kehilangan separuh jiwanya. Jujur, hancur. Mama? Mama kenapa? Mama kenapa nangis? Papa pergi ninggalin kita. Papa pergi kemana? Mama nggak tahu. Mama jangan nangis. Kita pasti bisa ngelewatin ini bareng-bareng. Sakit hati Mama, nak. Sakit. Mama sedih. Seorang anak perempuan kan cinta pertamanya tuh ayah gitu kan. Dan saat itu benar-benar kehilangan. Tapi saya nggak bisa menunjukkan kalau saya itu hancur karena saya harus kuat gitu. Posisi saya punya banyak mimpi gitu. Saya udah punya banyak plan gitu. Tapi saya harus melupakan itu semua. Saya harus ambil peran di keluarga. Karena kalau nggak ada satu yang kuat, siapa yang akan menguatkan keluarga ini gitu. Dan posisi di waktu-waktu itu benar-benar saya ngerasanya di tahun-tahun pertama bukan hanya kehilangan ayah, bahkan seperti kehilangan ibu juga, karena mama nggak bisa berperan, dalam arti benar-benar mama down saat itu, dan saya harus menjadi bapak dan juga ibu sekaligus buat adik-adik saya gitu. Saya ngurusin sekolahnya, dan saya harus merelakan skripsi saya mundur 1 semester, dan saya nggak bisa mikir untuk skripsi gitu. Saya harus fokus ke keluarga saya dulu. Yang penting saya harus utamain adik-adik saya, mama saya waktu itu. Secara manusia itu hal yang nggak mudah ya. Saya melihat mama saya sedih terus, tiap hari nangis terus kayak gitu. Dan ya lewat proses itu Tuhan menguatkan saya gitu, membentuk saya jadi pribadi yang kuat. Gitu. Taruh tasnya di sini dulu, nak. Demi memperbaiki mental anak-anak dan iman anak-anak, akhirnya kita pindah ke Solo. Anak saya yang ketiga itu jadi dari kecil sama sekali tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu ya, karena dari umur 7 bulan sudah saya tinggal pergi, dia tumbuh dengan kepahitan yang tanpa saya sadari.
Kenapa, El? Mah, kenapa sih kita harus tinggal di sini? El, sementara kita tinggal di sini dulu demi kebaikan kita. Terus, Papa kemana, Mah? Mama nggak tahu Papa di mana. Papa tuh pergi ninggalin kita. Papa pergi, pasti karena Mama kan? El, jaga omongan kamu. Papa yang ninggalin Mama, Papa ninggalin kita, El. Nggak percaya aku, Mama pasti bohong kan? Enggak, Mama nggak bohong. El, Jaga omongan kamu. Kamu ngomong apa sih sama mama? Kak, Mama nggak pernah ada buat kita. Selama ini saya hidup sama papa dan mama kerja di luar negeri. Terus mama pulang malah memisahkan saya dengan papa saya. Kenapa kok gitu? Sempat berpikir kok jahat banget mama, kayak malah ngerusak hubungan saya sama papa saya. Dan beberapa tahun saya memang sama mama merasa kecewa, merasa benci. Benar-benar marah sebenarnya waktu itu. Yaitu saya udah merasa keluargaku yang sekarang bukan keluarga yang aku harapin gitu. Anak-anak makin beranjak, kita hubungan komunikasi memang kurang baik. Walaupun kita tinggal bersama, tapi kita jarang komunikasi seperti itu. Dan akhirnya Tuhan temukan gereja Gais Gideon Gembunggung sini. Saya berjemaat di sini kurang lebih hampir 2 tahun ya sampai saat ini. Terus di situ kebetulan di gereja sini ada parenting project ya. Saat itu saya merasa, oh ini bagus ini bagi orang-orang yang berkeluarga ini sangat penting seperti itu. Cuma saya merasa anak-anak saya udah besar seperti itu. Jadi udah terlambat lah kalau saya belajar. Tapi puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan ingatkan saya bahwa tidak ada waktu terlambat untuk kebaikan. Dan puji Tuhan saat itu saya ambil komitmen, saya ikut daftar di situ. Dan saya mengikuti The Parenting Project itu. Dan di situ puji Tuhan anak saya yang ketiga juga mengikuti untuk operatornya ya. Jadi kita otomatis secara bersamaan kita tahu seperti apa hubungan keluarga. Dan puji Tuhan di situ Tuhan ubahkan kehidupan saya, anak saya. Dari situlah mulai hubungan kami kembali dengan baik. Anak saya yang tadinya itu tidak pernah mau dengerin saya, mereka mulai mau bercerita, misalkan ada apa gitu mau bercerita. Maafin El ya, Ma. Sering kasar ke Mama. Nggak bisa nahan emosi El ke Mama. Sering gak dengerin kata-kata Mama di rumah. Iya, El. Mama juga minta maaf. Mama nggak pernah bisa ngertiin kamu. Mama udah maafin kamu, Nak. Makasih ya, Ma. Mama seneng Tuhan sentuh hati kamu, Nak. Puji Tuhan, saya benar-benar merasa diberkati dengan adanya The Parenting Project. Di situ saya bisa lebih mengerti bagaimana caranya untuk memahami anak-anak. Dan saya sendiri juga mulai belajar, ternyata tangki emosi anak itu benar-benar harus kita perhatikan. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan ya nggak mungkin anak-anak bisa kembali ke saya, bisa mulai yaitu dekat dengan saya. Jadi saya benar bersyukur karena pertolongan Tuhan melalui The Parenting Project itu membukakan mata saya bagaimana harus mendidik anak yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dari situ saya benar-benar percaya Tuhan yang saya sembah itu benar-benar Tuhan yang tidak menutup mata. Walaupun saya harus itu mengalami banyak percobaan, banyak yaitu persoalan, Tuhan mampukan saya melewati karena saya percaya saya tidak sendiri, ada Tuhan yang menopang saya. Pesan saya bagi
mungkin ibu-ibu atau keluarga yang lain yang pernah mengalami proses seperti saya, ketika kita diproses Tuhan, itu kita jangan menjauh dari Tuhan. Jadi ketika kita, pasti ketika Tuhan proses kita, itu ada suara-suara ya, kayak kamu harus kesini, kamu harus seperti ini. Kita tetap di situ pasti ada suara Tuhan ya. Kita yaitu belajar lebih peka dengan suara Tuhan. Jadi kalau suara Tuhan itu pasti lembut dan mengarahkan yang baik ya. Biarlah kita datang kepada Tuhan, kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka dari situ mungkin proses kehidupan kita sangat sulit, tapi damai sejahtera itu tetap ada ketika kita menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan. Sahabat Solusi, ketidakpastian bisa datang kapan saja. Ketika badai itu datang, ketika jalan rasanya sempit, dan ketika kegelapan itu menutup semua harapan. Tetapi di tengah semuanya itu Yesus hadir, bukan untuk serta-merta menghilangkan masalah secara instan, tetapi untuk berjalan bersamamu, menopangmu, dan menguatkan di sepanjang jalan. Dan itulah kepastian yang sejati. Namun jika hari ini kamu sedang mengalami masalah yang begitu berat dan kamu merasa diambang ketidakpastian, dan kamu bisa bercerita kepada kami dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap mendengarkan ceritamu, menemani perjalananmu, dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.